Pemirsa apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Saya sehat di sini, sama seperti para narasumber juga di sini sehat ya. Memang pernah ada yang punya masalah kesehatan, tapi jangan dibiarkan dong. Harus kita cari solusinya. Oleh karenanya gue Alti hadir seperti biasa dengan solusi cara tepat untuk hidup sehat. Oke, pemirsa, kita akan belajar sama-sama bersama dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Mbak Lula dan juga ada Mas Nurman. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Dong. Dan juga ada narasumber kami kali ini. Dia ini adalah seorang auditor di Kementerian Perhubungan, ya. Kerjanya keliling Indonesia. Kerjaannya ngitungin angka terus ya. Aduh, kebayang stresnya tinggi. Ada Mbak Helma di sini. Mbak Helma apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih. Baik ya? Mas. Alhamdulillah baik. Meskipun memang pernah punya masalah kesehatan, gitu kan ya. Auditor Kementerian Perhubungan. Ya. Stresnya tinggi nggak? Jelas tinggi, jelas tinggi. Mumpung lagi ada di TV nasional, Mbak Helma boleh disapa rekan-rekan keluarganya, sahabatnya yang mungkin menyaksikan acara ini. Silakan Mbak Helma. Hai keluargaku, teman-teman semua. Salam sehat, semangat selalu. Oke. Sehat ini tidak hanya bisa kita cita-citakan saja tanpa mau usaha. Yes. Betul ya, harus ada usaha kalau kita mau hidup sehat. Nah, usaha apa saja yang pernah dilakukan oleh Mbak Helma dan masalah kesehatan apa yang pernah mampir ke Mbak Helma? Kita simak tayangan satu ini. Helma punya aktivitas yang sangat padat dan kerap pergi keluar kota, membuatnya harus lebih ekstra dalam menjaga kesehatan. Sebab tubuhnya menjadi lebih rentan mengalami kelelahan dan pola makannya pun dulu terbilang kurang sehat. Ini ditandai dengan keluhan sakit kepala yang dulu sering Helma rasakan. Saya merasa kepala saya suka sakit, kemudian di pundak saya suka sakit. Lalu saya periksa ke dokter, kemudian hasilnya memang ada 3 titik di kepala saya gitu ya. Dan itu dokter khawatir ini ada penyumbatan. Dan karena itulah, ia langsung memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Selain itu, Helma juga rutin menggunakan teknologi laser agar peredaran darahnya menjadi lebih lancar. Pakai teknologi laser, alhamdulillah saya udah nggak ada keluhan sakit kepala, kemudian badan lebih bugar, lebih nyaman, tidur juga lebih enak. Itu yang saya rasakan. Tadi kita tahu dari tayangan tadi kalau Mbak Helma ini punya masalah. Ngeri sih, ada titik-titik di pembuluh darah otak. Ya, betul. Berarti itu cikal bakal penyumbatan dong? Iya. Bahaya kan Mbak? Bukan cikal bakal, malah penyumbatan. Udah jadi sudah penyumbatan, udah jadi. Sorry, cikal bakal stroke, bisa bilang gitu nggak? Iya. Tapi sekali lagi saya bilang, Mbak Helma ini sudah melakukan tindakan untuk mengembalikan kesehatannya, sudah pakai teknologi laser. Ceritanya seperti apa nanti ya. Sekarang saya mau mengetes dulu pemahaman seorang auditor di Kementerian Perhubungan tentang pernyataan yang satu ini. Kira-kira menurut Mbak Helma, stroke bisa timbul tanpa gejala. Benar. Kok tahu jawabannya dengan yakin benar itu Mbak Helma? Karena di keluarga saya ada pengalaman seperti itu. Oh gitu. Jadi tanpa gejala, sehat-sehat saja, tiba-tiba Stroke. Ternyata apa ketahuannya? Apa pecah pembuluh darah, penyumbatan? Iya. Dan kakak saya sudah meninggal akibat itu. Apakah memang tepat jawabannya, Mbak? Jawabannya tepat. Semua stroke itu pasti kagetan. Pasti dadakan. Dan nggak perlu pakai acara sakit mana. Jadi semua yang namanya penyumbatan atau pecah pembuluh darah di otak, di mana aliran darah di otak itu tiba-tiba terhenti, pasti dia tiba-tiba. Tapi memang ada juga nih orang yang udah tiba-tiba, udah betul nih alirannya tuh, nih pemirsa nih ya, bener-bener nggak ada aliran lagi, tapi orangnya nggak tahu dia stroke. Kok bisa dia nggak tahu? Bisa, itu yang disebut dengan nama silent stroke. Jadi memang kalau ditanya kok bisa nggak ada gejala, sebetulnya ada gejalanya tapi susah untuk mengenali gejala tersebut. Nah, silent stroke ini biasanya model tadi, yang tadi Mbak Helma disebutkan ada titik-titik. Sebetulnya sudah ada sumbatan di situ. Ya. Namanya stroke, ya stroke juga. Tapi kan Mbak Helma nggak ngerasain apa-apa. Yes, betul, karena memang gitu ya, ada kemampuan otak yang namanya neuroplastisitas. Jadi daerah tersebut kebantu sama pembuluh darah yang lain gitu. Oh, di sini mampet. Betul. Dan darah cari pembuluh darah cari yang teman lain. yang lain. Cari jalan lain, Karena saking kan- hebatnya gitu Iya, ya. Karena kan kalau kita lihat di situ itu pembuluh darahnya Iya, pembuluh darah banyak. Pembuluh darahnya betul, banyak. betul, iya. Kalau sudah terjadi yang stroke yang kejar-kejar itu tetap saja yang namanya kerusakannya permanen. Waktu dia berulang, yang biasanya kerasa adalah satu, memory loss. Yang kedua adalah selain memory loss itu adalah kognitif nih, cara kita berpikir. Berpikir kita itu pun akan mengalami penurunan. Jadi walaupun
si stroke-nya ini tanpa gejala, bukan berarti tidak merusak, tetap saja ada kerusakan yang permanen. Jadi hati-hati, satu titik saja sudah menandakan bahwa ada yang salah dalam hidup kita atau pola hidup kita. Oke pemirsa, jadi dari penjelasan Mbak Lula kita belajar bahwa stroke bisa timbul tanpa gejala adalah sebuah pernyataan yang benar. Jadi hati-hati ya pemirsa, jangan sampai kita menyesal karena tidak mendengarkan sinyal-sinyal dari tubuh kita ya. Sekali lagi buat kesehatan, nggak bisa pakai perasaan, harus pakai pemeriksaan. Ini juga yang dialami oleh Mbak Helma. Melakukan MRI, kemudian di hasil scan-nya ketahuan bahwa ada 3 titik penyumbatan berarti ya Mbak ya? Iya. 3 titik penyumbatan di pembuluh darah otak. Mbak Helma melakukan hal ya, salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Betul ya Mbak? Nah, berbarengan dengan penyumbatan tadi ada apa lagi yang terasa di tubuh Mbak dulu Mbak? Awalnya memang karena pusing kepala, kemudian ada di bagian pundak saya pun nggak enak. Jadi itulah yang mendorong saya ke dokter. Kemudian dokter menyarankan untuk MRI. Ketahuan lah itu. Kemudian semua juga diperiksa, di ronsen semua bagian sini gitu ya. Lalu hasil MRI-nya ada 3 titik di kepala. Kemudian dokter khawatir ada penyumbatan. Disarankan saya untuk cek kekentalan darah. Hasilnya alhamdulillah nggak ada pengentalan. Dokter waktu itu membandingkan antara pasien umur 60 dengan saya yang umur 43. Di situ dokter bilang, silahkan dilihat Bu, ini pasien saya yang kena stroke 60 tahun, itu akan timbul normal memang di usia 60 tahun ke atas, titik-titik ini. Tapi Ibu 43 sudah keluar. Ini khawatirnya ada penyumbatan. Berarti sama gitu, waktu dibandingkan mirip-mirip tuh. Iya, antara betul. ibu sama Tapi usianya udah beda 20 tahunan Iya, gitu loh. betul. Ya. Oke, setelah menggunakan teknologi laser, apa yang dirasakan oleh Mbak Helma? Setelah saya pakai itu minimal sehari sekali, kemudian saya dinas pun suka saya pakai, kalau lagi ngaudit saya pakai itu. Iya. Itu udah nggak sakit lagi. Sakit kepalanya nggak ada? Udah nggak sakit lagi kok. Oke. Nggak sakit. Jadi normal. Udah nggak sakit lagi. Mbak, pakai yang di dalam Iya hidung. betul. Intranasal. Itu. Intranasal itu Iya. Intranasal dipakai. Iya. Kalau malam saya pakai yang intranasal juga. Tapi kalau pas lagi kerja audit saya cuma pakai yang jam. Tidurnya gimana Mbak? Alhamdulillah nyaman. Soal stamina ada perubahan nggak? Kebugaran, vitalitas gitu lebih? Oh iya, boleh diadu dengan teman-teman yang junior-junior ya. Seger-seger aja. Nah yang paling penting juga adalah soal angka-angka Mbak. Setelah pakai laser, apa kabar tensi, gula, kolesterol? Normal. Semua normal. Alhamdulillah. Semua normal. Dulu yang pernah tinggi apa? Triglycerin Berapa triglycerin? sekitar 300. 300. Wah. Tinggi itu ya? Tinggi. Tinggi. Maksimal Harusnya 150. 150, 200. Ini 300 nggak boleh sudah 300 double-doublenya gitu. gitu. Oke. Dan saya itu stop pakai laser Mbak Lula. Nah itu kenapa? Karena saya ngerasa udah enak, udah nyaman gitu kan Nah, ya. ini barangkali buat semua Nah, barangkali. coba diingetin Iya. Mbak Lula tuh. Diingetin nih. Ini buat semua nih, buat misalnya di rumah. Kan saya kita ketemu, kok kenapa nggak dipakai lagi? Udah enak kok. Loh, salah sebetulnya. Waktu udah enak itu, yang namanya laser ini jadi buat pencegahan. Itu jauh lebih baik. Kebayang nggak sih? Kita kan akan penuaan, pasti penuaan dong. Tiap hari nambah 1 hari. umur Argo kita, jalan terus. Jalan terus. Kalau Iya, kita iya. udah tahu pola hidup kita nggak terlalu sehat, sebetulnya si laser ini adalah bantu kita untuk jadi pencegahan. Jangan sampai sakit dulu loh. Apalagi dulu udah pernah kejadian. Jadi dijaga. Berarti kita mengerti dulu barangkali cara hidupnya, pola hidupnya nggak terlalu sehat. Ada 3 loh tabungan titik tadi. Jangan ditambahkan lagi titik tersebut. Iya. Bagusnya dari Bu Helma ini adalah beliau ini sadar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, Ya. ya kan ya. Ya. Tapi bukan berarti setelah kita periksa kesehatan udah selesai gitu. Enggak, kita harus ada lanjutannya, harus ada yang harus kita kerjakan, yaitu pola hidupnya kita perbaiki, ya kan ya. Apalagi kalau misalkan sudah ada titik-titik kecil, ini merupakan cikal bakal nanti akan ada titik besar di belakangnya, gitu. Kalau tidak kita jaga mulai dari sekarang juga. Nah, mungkin saya kasih gambaran dikit nih buat Bu Helma dan pemirsa di rumah yang mungkin saat ini sudah sadar nih ada pengentalan darah atau sudah ada nih sumbatan-sumbatan pembuluh darahnya. Kurang lebih sumbatan pembuluh darah itu kita sebutnya sebagai trombus ini Mbak Helma, ya. Kurang lebih dia bentuknya seperti ini nih gitu. Kalau dilihat dari sini kayaknya bisa nih lewat gitu. Tapi bisa dibayangkan kalau misalkan pembuluh darahnya nggak sebesar ini. Pembuluh darahnya ada yang kecil-kecil, ada yang ujung-ujung, dia bisa menyumbat tuh di pembuluh darah tersebut. Nah, untuk itulah kita mencegah nih jangan sampai si trombus ini dia menyumbat di pembuluh darah kecil kita. Ya, ketika teknologi laser ini kita pakai ya, dan maka teknologi laser ini akan menyinari pembuluh darah kita dan si trombus ini
sehingga diuraikan yang tadinya nih gula darah, lemak darah, trigliserid termasuk itu yang tadinya dia terkumpul ada di trombus, ini bisa diuraikan dan bisa dipakai oleh tubuh kita untuk menjadi sumber energi. Itulah kenapa pada orang yang aktif menggunakan teknologi laser maka energinya bertambah. Karena bisa dipakai, bisa disalurkan ke seluruh tubuh kita. Dan yang pastinya ini bisa mengendalikan kadar trigliserid dan lemak darah kita yang lain. Jadi seperti itu kurang lebih cara kerja laser tubuh kita. Ayo pemirsa, tunggu apa lagi? Sudah saatnya kita jalani pola hidup sehat dan tambahkan teknologi laser dalam kehidupan kita. Ingat, harus diingat sekali nih, kualitas darah dan pembuluh darah ini akan menjadi jaminan untuk kualitas hidup kita. Nah pemirsa, yang digunakan oleh Mbak Helma ini adalah dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Sudah lama, sudah teruji ya. Nah kalau digunakan secara rutin, 2 kali sehari, durasi 15 sampai dengan 60 menit, ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat, dan trigliserida ya Mbak ya. Harapannya bisa apa? Mencegah komplikasi. Makanya take action sekarang juga. Dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca. Nanti tim call center Gogomall akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomall. Ya, jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Jadi pemirsa, yuk kita jaga kesehatan. Mau Anda generasi X kayak saya dan Mbak Helma, generasi baby boomer kayak Mbak Lula, enggak ya Mbak ya? Oh enggak ya, oke. Gen Y, Gen Z. Berapapun usia Anda, profesi apapun Anda, ingat jaga kualitas darah dan pembuluh darah. Kenapa? Karena akan menentukan kualitas hidup kita. Yuk, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, semangat! Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat. Mari belajar dari kisahnya Mbak Helma ya. Pernah di-scan di rumah sakit dan ditemukan ada 3 penyumbatan, ada 3 titik kecil di pembuluh darah otak. Ya itu udah termasuk penyumbatan dan itu udah termasuk stroke sebetulnya kata Mbak Lula tadi bilang ya. Titik kecil yang kalau dibiarkan bisa menjadi titik besar. Dan kalau dibiarkan bisa terjadi stroke penyumbatan. Memang serangan stroke pasti mendadak, tapi penyebabnya tidak pernah dadakan. Kira-kira menurut Mbak Helma sendiri, apa yang membuat Mbak Helma kok sampai ada 3 titik penyumbatan di pembuluh darah otak? Dari mana tuh kira-kira? Coba ya. Saya dulu itu kan rajin banget olahraga. Begitu saya jadi auditor, rutinitas saya yang olahraga itu rutin karena jadi waktunya. Betul, jadi sangat-sangat berkurang. Ditambah lagi pola hidup yang seperti itu yang saya merasa yang bikin saya jadi sakit gitu ya, ada penyumbatan mungkin seperti itu. Tidurnya gimana tuh? Otomatis tidurnya berkurang. Karena kalau kita audit kan sampai malam, di kamar pun kita masih kerja gitu ya, pagi-pagi kita harus bangun, kalau cek fisik pun kita subuh-subuh sudah berangkat gitu kan, pulangnya pun bisa malam, jadi itu pasti. Jadi 3 hal itu. Tidurnya ini berkurang secara kuantitas, durasi, dan kualitas juga nggak bagus ya? Betul. Dan ditambah seorang auditor, saya kebayang tingkat stresnya pasti tinggi. Iya, betul. Jadi kalau kita tanya lebih jauh, pola hidup itu jadi pegangan kita sebetulnya ya. Untuk penyakit apapun juga, pegangan pertama adalah pola hidupnya yuk kita perbaiki. Tapi kemudian kalau ditanya bisa nggak sih kita menyelesaikan pola hidup ke 100% yang bagus semuanya, pasti nggak bisa. Masukkan di sini teknologi. Ada yang namanya teknologi laser yang dulu alatnya tuh besar-besar sekali gitu ya. Dan sekarang ini karena teknologi makin canggih menjadi alat yang kecil gitu ya, portable yang bisa dipakai di mana saja. Ini adalah teknologi laser yang panjang gelombangnya khusus memang untuk kesehatan darah dan pembuluh darah. Sebetulnya apa sih yang terjadi gitu kalau kemudian kita kena teknologi laser ini? Kita dipakainya biasanya di tangan sebelah kiri ya. Di pergelangan tangan sebelah kiri yang nanti akan menyinari 2 pembuluh darah yang besar. Yang terjadi adalah pembuluh darah ini akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Dia akan menyebabkan pembuluh darah kita akan membesar gitu ya. Dan dia juga akan menyebabkan dilatasi kita sebutnya. Kalau kemudian nanti pembuluh darah membesar ya, tekanan atau rintangannya berkurang. Dengan sendirinya tensi tekanan darah kita jadi turun gitu ya. Terus kemudian apalagi yang akan terjadi? Dengan adanya teknologi laser ini akan membuat fungsi tubuh bekerja secara optimal. Salah satunya adalah mitokondria yang merupakan dapurnya dari sel yang nanti akan membakar semua kolesterol, lemak-lemak di dalam darah, dan gula yang akan diubah menjadi ATP atau
molekul yang isinya tenaga. Itu yang akan menyebabkan seseorang lebih bertenaga, dan ini akan dibantu oleh teknologi laser. Sehingga semua yang dibakar jauh lebih banyak, sehingga gula darah akan turun, kolesterol akan turun, tapi kemudian orang tersebut akan merasakan tenaga yang jauh lebih baik. Pemirsa, hati-hati ya dengan tubuh kita yang kita nggak sadar. Kita ini hanya tahu kalau kita bertambah usia itu dari KTP-nya aja. Kita juga harus sadar bahwa organ tubuh kita juga seiring waktu kita bertambah menjadi lebih tua juga gitu kan ya. Termasuk otak. Nah, pemirsa, tahukah Anda dampak apa saja yang dirasakan karena faktor penuaan otak? Silakan Mas Numan. Ya, jadi yang namanya otak ini dia fungsinya adalah untuk menggerakkan tubuh kita. Aktivitas tubuh kita mau menggapai sesuatu, mau berpikir, mau melihat, bahkan waktu kita mau memutuskan sesuatu itu dikendalikan oleh otak. Tapi permasalahannya jika otak kita mengalami penuaan nih. Otak kita, di dalam otak itu terdapat beberapa struktur. Ada jaringan otak, ada pembuluh darah, ada cairan cerebrospinal atau cairan otak. Ketiga struktur ini sama semuanya bisa mengalami yang namanya proses penuaan. Jaringan otak ini kalau misalkan dia mengalami proses penuaan, maka akan terjadi penyusutan volume otak kita. Volume otak menyusut, ya pasti diikuti juga dengan fungsinya yang ikut berkurang gitu. Kalau misalkan dia berkurang, berarti fungsi kognitif yang tadi dijelaskan sama Mbak Lula ini ikut berkurang. Cara berpikir ikut berkurang. Kemudian keputusan-keputusan juga akan telat kita lakukan, ya kan ya. Nah, kemudian apa lagi yang akan menjadi penuaan itu adalah pembuluh darah di otak kita. Dia akan menjadi kaku, mengecil. Itulah kenapa kalau misalkan nih diikuti dengan tekanan darah kita yang tinggi, maka akan terjadi nih yang namanya pecah pembuluh darah. Semua penuaan ini sebenarnya bisa kita cegah. Pola hidup kita perbaiki, kemudian kita perlu nih yang namanya melakukan kegiatan olahraga. Jadi kalau kita rajin olahraga, maka otak kita tuh akan lebih remaja lagi dibandingkan yang dulunya gitu. Selain itu, hindari paparan radikal bebas. Karena radikal bebas inilah yang nanti menjadi cikal bakal timbulnya proses penuaan, kematian jaringan, kematian sel tubuh kita, termasuk pengentalan di dalam cairan cerebrospinal atau cairan otak kita itu akan terjadi. Jadi kalau misalkan kita mau hidup sehat, kita cegah proses penuaan ini. Salah satunya adalah dengan kita menggunakan teknologi laser. Teknologi laser inilah yang nanti akan menjaga tubuh kita untuk meregenerasi sel tubuh kita. Termasuk sel apa? Sel pembuluh darah kita, sel otak kita, kemudian aliran darah kita juga diperbaiki. Dengan aliran darah yang baik, maka regenerasi sel tubuh kita juga akan ikut baik. Jadi, untuk apa lagi? Kita pakai teknologi laser untuk mencegah terjadinya proses penuaan di otak kita. Kembali ke Mbak Helma yang sudah menggunakan teknologi laser ya. Mbak, sebetulnya apa sih Mbak yang membuat Mbak dulu memutuskan, aku harus pakai laser? Saya sadar kalau untuk olahraga, oke, saya bisa kendalikan, saya mulai olahraga lagi, makan juga begitu. Tapi untuk tidur juga alhamdulillah udah. Tapi kalau untuk mengontrol stres itu yang sulit buat saya. Jadi saya memang butuh sesuatu yang bisa ngebantu, bisa ngebantu saya untuk hal itu tadi. Akhirnya saya coba itu. Oh gitu. Dan saya pakai, ya itu dia, ternyata Lebih enak ya? lebih enak. Oke. Jadi yang paling berkesan apa Mbak yang Mbak rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Badan lebih segar, terus sudah nggak pernah sakit kepala lagi. Tidur juga nyenyak, Ya, stres berkurang. stres berkurang. Oke. Tadi sempat disebutkan sama Mbak Helma bahwa Mbak Helma stresnya nih berkurang sebenarnya, ya kan ya, ketika menggunakan teknologi laser. Jadi stres tubuh kita ini akan mengeluarkan zat yang namanya hormon kortisol. Hormon kortisol ini akan meningkatkan tekanan darah kita, gula darah kita, kolesterol kita akan meningkat semuanya. Karena tubuh kita membutuhkan hormon kortisol pada saat kita dalam keadaan stres untuk terjaga. Nah, permasalahannya kalau stres ini tidak kita kendalikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, maka akan meningkatkan tekanan darah kita secara permanen. Nah, teknologi laser ini bisa membantu di mana? Ketika kita pakai teknologi laser, di sini kan ada 3 warna ya. Ada warna merah, ada sinar biru, ada sinar kuning. Merah tadi dijelaskan sama Mbak Lula untuk meningkatkan yang namanya metabolisme tubuh kita di mitokondria atau dapur energi kita. Kemudian yang biru apa? Yang biru ini ketika dia menyinari tubuh kita, maka teknologi laser yang sinar biru ini akan membuat tubuh kita atau pembuluh darahnya ini makin lentur. Karena nitrik oksidnya diperbanyak lagi. Nah, ini nih yang sinar kuning. Sinar kuning ini ketika dia menyinari tubuh kita, maka sinar kuning akan membuat tubuh kita mengeluarkan hormon yang namanya hormon endorfin atau hormon kebahagiaan. Hormon endorfin ini akan diproduksi dalam jumlah yang banyak untuk melawan hormon kortisol yang banyak di tubuh kita tadi. Itulah kenapa pada orang yang stresnya tinggi,
menggunakan teknologi laser, maka akan berkuranglah jumlah stres pada tubuhnya. Dan tidak lupa nih bahwa ada intranasal ya Mbak Lula ya. Betul, betul ya. Nah, kita lihatnya pemirsa ya, kenapa sih kemudian intranasal ini jadi penting sekali. Intranasal ini adalah ekstensi dari teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Namanya intranasal, intra artinya di dalam, nasal artinya hidung. Jadi alat ini ekstensi dari teknologi laser yang dipasang di pergelangan tangan kiri, dipasangnya ini di dalam rongga hidung. Apa yang akan terjadi? Yang paling penting adalah dia akan menjaga aliran darah di kepala kita. Kepala kita ini isinya tuh pembuluh darah yang banyak sekali sampai yang kecil-kecil. Tadi kita sudah sebutkan berkali-kali, oh bisa tersumbat, bisa dimanapun bisa tersumbat. Tapi ini akan menjaga seluruh aliran darah sampai ke ujung pembuluh darah yang paling kecil yang ada di otak kita. Apa yang akan terjadi? Yang pertama, kalau memang punya keluhan sakit kepala, yang pertama adalah sakit kepalanya akan terbantu, akan hilang sakit kepalanya. Kemudian yang punya sinusitis, yang punya migrain, ini semuanya akan terbantu. Tapi yang paling penting sebetulnya dia juga menjaga aliran darah yang baik ini, yang terjamin ini, dia akan mencegah terjadinya penuaan dini tapi di kepala kita. Jangan sampai fungsi otak kita berkurang waktu kita bertambah tua. Bisa tidak? Bisa dijaga. Dengan cara apa? Aliran darah harus dijaga sampai bisa sebaik mungkin di kepala kita. Ini yang akan terjadi. Terus apalagi yang kemungkinan terjadi? Kalau kemudian dipikirkan lebih jauh, misalkan kepikunan, demensia, ini juga bisa dicegah dengan kemudian aliran darah yang kita jaga di kepala kita. Ini Mbak Helma, kalau kemarin itu ada titik-titik itu karena di ujung pembuluh darah yang kecil-kecil itu ada yang tersumbat. Tapi ingat, ada neuroplastisitas tadi. Jadi ada lagi pembuluh darah yang lain. Tapi sebetulnya semua keluhan di hidung, migrain di kepala, sakit kepala. Di mata juga bisa ya Mbak? Di mata. Ini semua yang ada di daerah kepala ini biasanya keluhan akan jauh lebih berkurang. Pernah merasakan manfaatnya nggak, Mbak Iya, Helma? jadi saya baru ngeh ini Mbak Lula jelasin masalah sinus ya. Karena saya sebelum pakai alat ini, saya suka bersin-bersin dan suka mampet. Setiap pagi saya pasti bersin dan suka mampet. Tapi setelah saya pakai alat ini, memang udah nggak pernah lagi bersin-bersin, mampet-mampet. Saya baru ngeh nih, oh mungkin karena alat ini gitu loh. Makanya rutin lagi pakainya, gitu. Rutin lagi Nanti dipakai dirutin ya. lagi. Jadi yang dijaga adalah sirkulasi peredaran darah kita nih di otak kita. Jadi emang kuncinya itu Mbak, darah, pembuluh darah itu kuncinya pemirsa ya. Nah makanya nih Mbak Helma kan sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Sekarang coba deh Mbak Helma ajak teman-temannya, saudaranya, pemirsa semuanya untuk menggunakan teknologi laser untuk menjaga kesehatan. Silakan Mbak Helma. Saudara-saudaraku, teman-teman semua, aktivitas kita selama ini yang luar biasa. Ayo kita sama-sama jaga dengan menggunakan teknologi laser. Sambil kita bekerja, kita tetap bisa menjaga stamina dan kesehatan kita. Itu aja. Nah makanya pemirsa, ikuti apa yang sudah diajak ya oleh Mbak Helma tadi. Yuk gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Take action sekarang juga karena ini ada alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah ini spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ya, nah jika digunakan secara rutin, dokter laser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Jadi ayo silakan dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Nanti tim call center Gogomall akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, pastikan ya Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi itu hanya ada di Gogomall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Terima kasih Mbak Lula, Mas Ruman terima kasih, Mbak Helma terima kasih, sehat selalu ya. Dan terima kasih buat Anda pemirsa, sekali lagi jangan pernah Anda mengabaikan ya tentang kesehatan. Sekalinya kesehatan itu hilang, Anda akan menyesal selamanya. Mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat!
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.